terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. 5, 6, semangat tak boleh padam. 7, 8, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa sekalian. Ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik, dan indah. Kita masih membahas materi yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Dan untuk saat ini, temanya menentukan volume 5. Siswa sekalian, coba kita amati tayangan yang berikut ini. Ini diberikan sebuah kubus, misalkan kubus ABCD dan EFGH. Panjang sisinya, misalkan AB itu R, tentu saja BC juga R. Dan tinggi kubus dalam hal ini diwakili oleh CG juga R. Lalu kita buatkan diagonal ruang kubus ini. Dan diagonal-diagonal itu pastinya akan berpotong pada salah satu titik. Misalkan titik J. Jika kita iris kubus itu berdasarkan diagonal ruangnya, maka akan terbentuklah 6 buah limas persegi yang kongruen. Ini yang pertama. Limas JEFGH. Yang kedua misalnya yang ini, limas JABCD. Yang ketiga, yang di sebelah kanan, limas JBCGF. Lalu yang keempat, yang di sebelah kiri, limas JADHE. Yang kelima, yang bagian depan, limas JABFE. Yang terakhir, limas bagian belakang, limas JDCGH. Jadi ada 6 buah limas persegi yang memenuhi kubus tersebut, dan tentu saja ke-6 limas itu kongruen. Maka volume salah satu limas tersebut, kita misalkan limas JABCD, tentu saja 1/6 dari volume kubus. Kita buatkan diagonal-diagonal sisi atas dan sisi alasnya. EG ini diagonal sisi atas, demikian juga HF, dan diagonal sisi bawah, alas, BD dan AC, maka diagonal-diagonal ini akan berpotongan. Misalkan titik potongnya adalah titik
I yang untuk diagonal yang bagian bawah, dan titik K untuk diagonal yang bagian atas atau tutupnya. Lalu kita tarik garis, kita hubungkan kedua titik potong diagonal itu, maka garis tersebut pasti akan melalui titik J dan sejajar dengan rusuk-rusuk tegaknya, sejajar dengan FB, dengan GC, dengan HD, dan lain-lain. Yang pastinya panjangnya juga sama. Kita akan menghitung volume limas ABCD yang pastinya akan sama dengan volume limas-limas yang lain. Garis-garis ini kita hilangkan dulu supaya tidak membingungkan. Nah, siswa sekalian, volume kubus adalah rusuk pangkat 3 atau R dikalikan R dikalikan R. Panjang rusuknya kan R. Kita tahu bahwa R ini adalah 2 kali T, maka kita substitusikan. R kali R adalah R pangkat 2. Dan 2 kali 1/6 adalah 1/3. Jadi sederhananya 1/3 R pangkat 2 dikalikan T. R pangkat 2 ini merupakan luas alas limas ini. Atau kita simbolkan dengan LA. Disederhanakan menjadi 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. T ini kan merupakan tinggi limas. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. VL ini singkatan dari volume limas, LA ini luas alas limas, dikalikan T-nya ini adalah tinggi limas. Inilah rumusan umum untuk menentukan volume limas. Baik siswa sekalian, jadi rumusan umum untuk menentukan volume limas adalah 1/3 kali luas alas dikalikan tinggi. Nah, untuk makin menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana menentukan volume limas, kita selesaikan soal-soal yang berikut ini. Soal nomor 1. Sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas yang tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Coba kita selesaikan. Yang diketahui dari soal ini, tinggi limas 42 cm. Lalu, alas limas berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm. Dengan demikian dapat kita tentukan luas alasnya adalah panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang, yaitu panjangnya 32, lebarnya 18. 32 dikalikan 18, 576. Jadi luas alas limas tersebut 576 cm. Lalu kita diminta untuk menentukan volume limas. Tentu saja volume limas 1/3 luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya sudah kita hitung. 576 dikalikan tingginya 42. 42 ini kalau dibagi dengan 3, hasilnya adalah 14. Jadi hasil sederhananya adalah 1 kali 576, karena 3 ini sudah dibagi dengan 3, 1/1 kan 1. Dan 42 tadi kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 14. 1, 576 kali 14, 8.064. Berarti kesimpulan akhirnya sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, volume limas tersebut adalah 8.064.
satuan kubiknya sentimeter, yaitu sentimeter kubik. Yang berikutnya, perhatikan limas TABCD, alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm dan panjang TP ini adalah tinggi segitiga TBC, yaitu 15 cm. Tentukanlah volume tersebut. Soal ini merupakan soal ujian nasional tahun 2011. Kita diminta untuk memilih salah satu jawaban yang ada. Baik, siswa sekalian, yang diketahui dari permasalahan ini, keliling alas limas 72 cm, alasnya berbentuk persegi. Kalau kelilingnya 72 cm, maka panjang rusuk alasnya adalah, tentu saja karena rusuknya ada 4, yaitu 72 dibagi 4. Adalah 18 cm. Jadi panjang AB ini 18 cm. Demikian juga panjang BC 18 cm. CD juga 18, AD juga 18. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhnya menjadi 72 cm. Lalu yang 15 cm ini adalah panjang TP. Ini 15 cm. Yang ditanya volume limas. Coba kita jawab. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi. Berarti luas alasnya bisa kita hitung, yaitu 18 pangkat 2. Kan persegi rusuk pangkat 2. Rusuknya 18. 18 pangkat 2 atau 18 kali 18, 324. Jadi luas alasnya 324 cm persegi. Lalu, yang harus kita tentukan juga tinggi limas ini. Yang dinamakan tinggi sekali lagi adalah garis yang tegak lurus dengan alas dari titik paling puncak. Nah, dalam hal ini titik T, artinya kita tariklah garis yang tegak lurus dengan alas. Misalkan garisnya adalah yang seperti ini. Ini adalah titik O. Maka tinggi limas ini adalah TO. Ini kita simbolkan dengan T. Yang ini yang harus kita tentukan. Lalu titik O ini pasti berada tepat di tengah-tengah bidang ABCD, bidang alas. Nah, kalau kita tarik garis yang melalui titik O dan P dan memotong AD, misalnya titik potongnya titik Q, maka panjang garis PQ pasti sama dengan panjang garis AB. Karena titik O ini di tengah-tengah, berarti panjang OQ pasti sama dengan panjang OP, yaitu 9 cm. Demikian pula OQ, 9 cm. Cukup kan 18, 9 tambah 9, 18. Maka terbentuklah segitiga siku-siku TOP. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka pastinya nilai P ini dapat kita tentukan dengan teorema Pitagoras. Kalau digambarkan posisinya seperti ini. Ini titik T, lalu titik O yang merupakan titik siku-sikunya, dan P. TP 15, OP 9, maka panjang TO ini bisa langsung ditentukan. Kita ingat dulu waktu kita belajar tentang triple Pitagoras. Salah satu triple Pitagorasnya 3, 4, 5. Maka kelipatan bilangan-bilangan ini juga merupakan triple Pitagoras. Kalau kita kalikan 3, tentu saja 9, 12,
dan 15. 15 ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa. Oh, berarti panjang TO ini adalah 12 cm. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tinggi limas adalah 12 cm. Luas alas sudah diketahui, tinggi limas juga sudah diketahui, maka kita dapat menentukan volumenya dengan mudah. Volume limas sepertiga luas alas kali tinggi, tinggal kita substitusikan saja nilainya untuk dihitung. Sepertiga luas alasnya 324 dikalikan tingginya 12. 12 ini bisa disederhanakan dengan 3, sama-sama dibagi dengan 3 jadi 4 dan dibagi dengan 3 jadi 1. Sehingga hasil sederhananya 1 per 1 yaitu 1 dikalikan 324 dikalikan 4 yaitu 1296. Jadi volume limas TABCD yaitu 1296 cm persegi. Jawabannya D. Baik siswa sekalian, ada lagi satu contoh yang menarik untuk kita bahas. Contoh yang ketiga, alas limas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 cm dan 15 cm. Tinggi limas 18 cm. Jika diagonal alas maupun tingginya diperbesar 3 kali, maka tentukanlah perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar. Volume limas sebelum adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya berbentuk belah ketupat. Oh, berarti belah ketupat diagonal kali diagonal dibagi 2 dikalikan tinggi. Disederhanakan sama dengan 3 dikali 2 kan 6. Jadi 1/6 kali D1 ini maksudnya diagonal yang pertama dikalikan diagonal yang kedua dikalikan tinggi limas. Lalu kalau untuk volume limas sesudah diperbesar 3 kali. Artinya diagonal ini 3 kali lebih besar. Kalau tadinya 10 menjadi 30. Lalu diagonal yang kedua 15 diperbesar menjadi 45 dan tingginya juga diperbesar 54. Nah, kita akan membandingkan volume limas ini sebelum dan sesudah. Jadi kalau untuk sesudah, volume limasnya kan tetap sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya, tentu saja alasnya berbentuk belah ketupat. Yang diagonalnya sudah diperbesar 3 kali. 3 kali dari D1. Oh, berarti 3 kali D1 dikalikan 3 kali D2. Ya kan diperbesar 3 kali. Dibagi 2, dikalikan 3 kali tinggi limas yang pertama tadi, 3T. Disederhanakan, 3 dikalikan 2, jadi 6. Berarti 1/6 kali 3D1, dikalikan 3D2, dikalikan 3T. 3 dikalikan 3, dikalikan 3, menjadi 27. Berarti hasilnya 1/6 kali 27. D1 kali D2 kali T. Inilah volume limas sesudah diperbesar 3 kali. Kalau kita bandingkan volume limas sebelum dan sesudah, kan seperti ini. 1/6 ini yang sebelum, 1/6 D1, D2, D3 per 27. Ini 27 saya pindahkan ke depan. Kan sama saja. Sifat komutatif perkalian. Bisa kita pindah-pindahkan posisinya. 27 kali 1/6 D1, D2 kalikan T. Ini kan sama pembilang dengan penyebutnya. Dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah
1, yang di bawah juga 1. Sehingga nilai perbandingannya adalah pembilangnya 1, penyebutnya 27. 1/27. Apa yang kita bisa pahami dari kalimat ini? Oh, bahwa volume limas sesudah diperbesar 27 kali lebih besar dari sebelumnya. Baik siswa sekalian, saya kira 3 contoh ini sudah cukup merepresentasikan cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume limas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.